Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya izin mempresentasikan hasil praktikum kerja lapangan saya yang berjudul Analisis Kadar Oksigen Terlarut atau Disolved Oksigen dan Penentuan Kadar Amonia, Nitrat, dan Nitrit pada Akuarium SeaWorld Ancol dengan metode spektrofotometer. Next. Dengan saya sendiri, Karim Partikasari, dan dosen pembimbing PKL saya, Dr. Hanhan Dianhar, MSI, dan pembimbing PKL saya, Heri Mulyono, SE. Next. Sebelum saya menjelaskan hasil kerja lapangan saya, ketahui dahulu profil tempat magang yang saya jalankan. SeaWorld beralamat di Jalan Lodan Timur nomor 7, RT 14 RW 10, Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di Facebook, Instagram, YouTube di Taman Impian Jaya Ancol, SeaWorld, dan Ancol Taman Jaya. Next. Adapun visi dan misi SeaWorld. SeaWorld Ancol, untuk visinya, SeaWorld Ancol senantiasa akan menghadirkan edukasi terkini mengenai dunia air pada umumnya dan kelautan khusus dengan berbagai biota yang dihadirkan maupun inovasi dalam tampilannya sehingga menjadi yang terdepan di Indonesia. Untuk misi, SeaWorld Ancol mengembangkan 3 misi besar, yaitu pendidikan, konservasi, dan hiburan. Melalui misi ini, SeaWorld Ancol menempatkan diri sebagai tempat hiburan yang berkualitas. Next. Selanjutnya adalah laporan kegiatan PKL dengan judul Analisis Kadar Oksigen Terlarut, Disolved Oksigen, dan Penentuan Kadar Amonia, Nitrat, dan Nitrit pada Akuarium SeaWorld Ancol dengan metode spektrofotometer. Next. Untuk latar belakang, akuarium merupakan salah satu wadah pemeliharaan ikan yang relatif sangat mudah dalam perawatannya. Akuarium dapat digunakan untuk budidaya ikan air tawar maupun ikan air laut, dan pada kegiatan pembenihan dan pemeliharaan ikan hias, fungsi akuarium ini selain wadah untuk budidaya ikan, akuarium juga dapat berfungsi sebagai penghias ruangan yang dimana keindahannya dapat dinikmati oleh penggemarnya. Budidaya ikan secara intensif dengan padat penebaran dan jumlah pakan yang tinggi itu dapat menyebabkan penumpukan bahan organik dan anorganik yang berasal dari sisa pakan dan ekskresi metabolisme ikan dalam wadah budidaya yang mengendap di dasar kolam. Hal ini bisa berdampak pada penurunan kualitas air budidaya karena meningkatnya senyawa nitrogen, yaitu amonia, nitrat, dan nitrit, sehingga mengganggu keseimbangan siklus nitrogen seperti nitrifikasi dan denitrifikasi, yang dapat menyebabkan keracunan dan mortalitas ikan. Senyawa nitrogen di perairan dapat dibedakan menjadi anorganik dan organik. Untuk prinsip dari alat visible adalah intensitas warna dari suatu larutan sebanding dengan jumlah cahaya yang diserap. Jadi semakin pekat warna, semakin banyak cahaya yang diserap. Next. Tujuan PKL tersebut itu untuk mengetahui perbandingan kualitas air akuarium pada setiap harinya, mengetahui penyebab kadar amonia tinggi, mengetahui proses perawatan pada akuarium, dan mengetahui pengaruh yang terjadi pada kadar amonia dengan nitrat dan nitrit. Next. Metodologi untuk alat yang digunakan adalah ada gelas kimia 10 ml, pipet 10 ml, botol sampel 200 ml, sarung tangan, tisu kuvet 10 ml, botol ukur 10 ml, disolved oksigen, dan spektrofotometer visible. Bahan yang digunakan ada aquades, sampel, reagen amonia, reagen nitrat, dan reagen nitrit. Next. Ini untuk prosedur pengujian disolved oksigen yang dimana 100 ml sampel akuarium 12 dituangkan ke dalam gelas kimia, lalu dimasukkan alat disolved oksigen dan dicatat hasilnya yang ada di monitor. Next. Untuk prosedur pengujian spektrofotometri UV visible untuk pengecekan amonia yaitu dengan 100 ml sampel akuarium 12 yang diambil itu 10 ml air sampel untuk cek amonia, lalu dipindahkan ke botol ukur 10 ml. Setelah itu dimasukkan reagen amonia part 1,
lalu dikocok hingga homogen. Setelah homogen, dimasukkan reagen amonia part 2, lalu dikocok hingga homogen kembali, didiamkan selama 20 menit sampai berubah warna. Lalu setelah berubah warna, dimasukkan ke dalam kuvet 10 ml, lalu kuvet dimasukkan ke dalam kuvet dalam spektrofotometer dengan panjang gelombang 655 nanometer, lalu dicatat nilai pada monitor. Adapun pengecekan nitrat sama seperti amonia. 100 ml sampel akuarium 12, diambil 10 ml air sampel untuk dicek nitratnya, dipindahkan ke botol ukur 10 ml, lalu dimasukkan reagen nitrat, dikocok hingga homogen, lalu didiamkan 11 menit sampai berubah warna. Setelah berubah warna, dimasukkan ke dalam kuvet 10 ml, lalu dimasukkan kuvet ke dalam spektrofotometer dengan panjang gelombang 500 nanometer, lalu dicatat nilainya pada monitor. Next. Prosedur pengujian untuk pengecekan nitrit sama, yaitu dengan 100 ml sampel akuarium 12, diambil 10 ml air sampel untuk cek nitrit, dipindahkan ke botol ukur 10 ml, dimasukkan reagen nitrit, lalu dikocok hingga homogen, didiamkan selama 20 menit sampai berubah warna, lalu dimasukkan ke dalam kuvet 10 ml, lalu dimasukkan kuvet ke dalam spektrofotometer dengan panjang gelombang 507 nanometer dan dicatat nilainya yang berada di monitor. Next. Berikut ini adalah hasil dari dissolved oksigen. Hasil pengamatan kualitas air selama praktikum kerja lapangan berada pada kisaran yang cukup baik bagi ikan morael, yang dimana kualitas air selama praktikum kerja lapangan pada akuarium ini suhu yang berkisaran 30-31,3 derajat Celcius dengan pH 5,8 sampai 69 dan DO 3,9 sampai 8 miligram per liter, yang dimana hal ini mendekati dengan pendapat Oscar Usman yang menyatakan bahwa nilai kadar pH ini yang dibutuhkan ikan sebanyak 6,5 sampai 7 pH. Lalu suhu air yang dikatakan optimal jika berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Hal ini nantinya akan mempengaruhi dari kualitas air dan estetika pada ikan tersebut. Walaupun suhu pada akuarium ini masih bisa dikatakan cukup baik, namun untuk pH dan DO dan nilai kadar amonia nitritnya cukup tidak baik bagi ikan. Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nafsu makan ikan dan pertumbuhan, metabolisme, serta mempengaruhi kadar oksigen yang terlarut dalam air. Kisaran suhu normal pada perairan tropis khususnya Indonesia adalah 27 sampai 32 derajat Celcius. Next. Ini adalah untuk hasil dari parameter kimia, yaitu ada amonia, nitrat, dan nitrit, dan nilai derajat keasaman pengaruh kandungan amonia terlarut dalam perairan. Bahwa derajat keasaman mempengaruhi daya produktivitas suatu perairan. Air yang bersifat basa dan netral cenderung lebih produktif dibandingkan dengan air yang bersifat asam. Sedangkan amonia kisaran 0,33 sampai 0,42 mg per liter dan nitrat 0,042 sampai 108 mg per liter dan nitrit 7,1 sampai 14,2 mg per liter. Amonia adalah senyawa nitrogen dan hidrogen yang memiliki aroma tajam dengan berbau khas. Next. Untuk kesimpulan, pencegahan agar ikan tetap sehat adalah lingkungannya juga sehat. Rutin lakukan pengukuran kadar amonia nitrat-nitrit. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan alat fotometer visible yang sesuaikan jumlah ikan dengan luas akuarium atau kolam. Overstock akan meningkatkan kadar amonia nitrat dan nitrit dan pemberian pakan sesuai kebutuhan. Jaga sirkulasi kebersihan air, gunakan filter yang memiliki teknologi untuk menyaring fisik, kimia, dan biologi, dan ditambahkan tanaman. Pengobatan adalah kunci untuk mengatasi masalah amonia, nitrat, dan nitrit berlebih pada akuarium. Lakukan pergantian air secara berkala, yaitu ganti setiap 1-2 jam secara berkala sampai air terkuras setengah untuk mengurangi kadar amonia, nitrat, dan nitrit. Next.
Berikut ini adalah lampiran PKL gambar yang saya lakukan selama di tempat magang. Untuk gambar yang pertama itu sedang melakukan pengecekan kadar amonia nitrat nitrit menggunakan alat spektrofotometer UV visible. Untuk gambar yang kedua sedang melakukan pengecekan DO di setiap akuarium yang berada di SeaWorld Ancol. Yang gambar ketiga itu merupakan gambar sedang mempersiapkan food preparation pakan pada ikan nantinya. Lalu yang keempat adalah pemberian pakan pada setiap akuarium. Next. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Aisyah, Dela, dan Carin atas presentasinya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab dari rekan mahasiswa terlebih dahulu. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Silakan. Mungkin jika belum ada yang ingin bertanya, bisa lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu mungkin bisa pertanyaan, masukan, ataupun saran. Mungkin dari pembimbing mitra terlebih dahulu, yaitu Kak Yasmin Eka Pratiwi dan Bapak Heri, saya persilahkan. Hadir Pak Heri tadi ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Pak. Silakan Pak. Ya, baik Pak Hanhan, terima kasih. Eh, saya diberi kesempatan untuk bisa ikut join dalam paparan ya dari teman-teman dari Universitas apa? Negeri Universitas Negeri Jakarta Pak. Jakarta ya. Ya. Ya, Salam kenal Pak Hanhan, saya Heri Pak. ya, Saya salam kenal kebetulan juga Pak. saya tukang ikan Pak di Oh iya. Siwut Anjau Pak. Iya, iya. Jadi saya yang ngurusin ikan dari datang, kemudian masuk karantina, kemudian bisa di display. Nah, itu kerjaan saya, Pak. Makanya saya tukang ikan, Pak. Gitu. Iya, betul. Nah, kebetulan kemarin Karin ke sini berkaitan dengan kimia. Nah, Kak Kimia, kemarin coba saya ikutkan Ibu Dokter Lucy untuk apa namanya membimbing Mbak Karin karena itu berkaitan dengan parameter kualitas air. Memang parameter kualitas air itu salah syarat mutlak ya Pak ketika kita miara ikan. Karena tanpa kita mengetahui parameter kualitas air yang dibutuhkan oleh ikan itu sangat berbahaya Pak karena ikan-ikan yang ditampilkan di Siwet Ancol itu ya lumayan besar, lumayan unik, lumayan ya harganya juga lumayan kalau memang tidak dipantau secara baik mungkin akan menjadi kendala. Jadi kesan dan pesannya adalah ketika Karin di sini eh, sebenarnya saya juga bertanya dulu kemana Mahasiswa Pusat bahwa eh, cukup lama ya Pak karena dia prakteknya di sini karena biasanya untuk praktek itu kan paling tidak tuh paling lama tuh 2 bulan. Kemarin tuh hampir 4 bulan ya Rin ya. Kemarin di sini ya hampir 4 bulan. Jadi apakah nanti nggak bosen apa gimana gitu. Tapi terlepas dari itu tidak apa-apa lah Pak. Ya, intinya adalah kita juga di sini mendapat suatu support ya untuk pekerjaan daily activity kita jadi agak agak berkurang lah. Maksudnya agak berkurang lot bebannya gitu untuk pengecekan kualitas air, mungkin untuk mengawasi segala macam karena memang skupnya adalah Mbak Karin itu ke parameter kualitas atau kimia ya yang ada di itu. Kemudian secara di sini juga Karin juga cepat bersosialisasi ya. Kebetulan nih kalau di kurator itu Pak, kalau kita kan kurator Pak kerjaannya tuh Pak jadi laki-laki semua Pak kerjaan berat Pak. Jadi Iya, kerjaan-kerjaan yang iya. nyelam, sikat-sikat, bersih-bersih segala macam itu. Cuman Mbak Karin alhamdulillah bisa beradaptasi dengan teman-teman yang ada di kurator. Jadi tidak ada kendala ataupun permasalahan yang apa namanya terlalu berat ya untuk di lapangan karena memang kita ini laki-laki semua Pak. Jadi takutnya agak-agak sungkan tapi alhamdulillah nggak ada. Untuk
dari segi apa namanya untuk penyesuaian pekerjaan itu pun juga cepat nangkep ya kalau Mbak Karin kalau saya lihat. Jadi nggak ada masalah. Cuman ya memang karena pekerjaannya itu harus menyelam kalau kita Pak. Jadi agak-agak ada keterbatasan lah untuk Mbak Karin. Jadi paling nggak dia kasih yang pekerjaan di darat. Tapi terlepas itu semua Pak, jadi ketika semua orang yang magang dari dulu tuh saya tuh handle untuk orang praktek itu dari 98 lah Pak ya. Memang dari berbagai macam perguruan tinggi, apa yang saya sampaikan itu adalah bagaimana caranya ketika nanti belajar di tempat perkuliahan itu bisa diaplikasikan di tempat pekerjaan. Jadi teman-teman itu ketika praktek di suatu tempat itu dijadikan suatu kebiasaan ketika nanti di dunia nyata bekerja ya seperti ini. Karena waktunya dari setengah 8 sampai setengah 4, terus istirahatnya udah gini, udah ditentukan jam 12 sampai jam 1. Nah itu nanti teman-teman sudah punya gambaran paling enggak nanti ketika masuk ke dunia kerja teman-teman udah nggak kaget udah nggak merasa canggung atau bagaimana, tinggal bagaimana caranya apa yang didapat di tempat kuliahan itu bisa diaplikasikan di tempat pekerjaan. Mudah-mudahan seperti itu, Pak. Yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman kuliah itu mahasiswa atau mahasiswi yang praktek di tempat kita biar mereka itu secara mental pun sudah siap. Itu sih Pak dari saya Pak, saya mengucapkan terima kasih kepada WNJ dan Karin ketika datang ke sini sudah memberikan kontribusi untuk aktivitas kita di perharinya. Jadi eh, kita ada suatu nuansa yang berbeda lah karena apa namanya biasanya semuanya laki-laki tapi ada perempuan gitu loh. Jadi ada nuansa warnanya Pak. Itu Pak, demikian. Mohon maaf apabila di sini kita ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di tempat Bapak Ibu, mudah-mudahan masukan-masukan Bapak Ibu tadi bisa menjadi apa namanya bahan untuk kami diskusikan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di kampus begitu ya. Dan kami juga memohon Bapak Ibu berkenan untuk memberikan penilaian dengan form yang sudah disampaikan di kolom chat. Mudah-mudahan penilaian tersebut menggambarkan kondisi mahasiswa kami selama berinteraksi bekerja di tempat Bapak Ibu begitu. Dan itu mungkin untuk siang hari ini. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kesediaannya untuk hadir pada seminar siang hari ini. eh Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan dan mudah-mudahan tidak keberatan jika ada mahasiswa kami juga yang akan magang lagi di tempat Bapak Ibu begitu ya. Boleh Mudah-mudahan Pak, silakan Pak. iya. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu dan sukses di tempat Amin. masing-masing. Amin. Baik, Makasih Pak Bapak WNJ. Ibu, mohon izin saya akhiri untuk sesi siang hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bapak wabarakatuh. Bapak Ibu.